Nah, modus ilegalnya biar kalian tahu ya. Kalau ilegal pada saat kalian masukkan data, langsung cair tuh dananya. Ingat ya, selain yang saya sebutkan di sini berarti adalah pinjol ilegal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mohon maaf sebelumnya saya baru bisa upload YouTube ini. Dan mohon maaf juga keadaannya seperti ini karena di rumah saya sedang berantakan, sedang ada renovasi. Semoga teman-teman semuanya yang menanti balasan IG saya bisa sabar karena kondisinya memang benar-benar saya harus save anak-anak saya dulu karena di rumah itu benar-benar sedang berantakan sekali. Dan buat teman-teman semuanya, kita lanjut aja ya. Kali ini saya akan membahas tentang ada pundi, pinjol ada pundi lebih baik tidak usah dibayarkan. Kenapa ya? Dan juga daftar-daftar pinjol legal yang benar-benar resmi dari OJK. Karena sekarang Ramadan menjelang mau lebaran-lebaran ini banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang mengatasnamakan pinjol legal. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia untuk kalian. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ada pundi. Kenapa ya nggak harus dibayarkan? Jadi teman saya ada yang mendapatkan surat pemberitahuan lah istilahnya ya, yang seperti ini bentuknya, yang dikeluarkan oleh ada pundi kepada pihak ketiga. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, apa tuh pihak ketiga. Pihak ketiga kalau sudah di angka 3 bulan kalian galbay, maka dikatakan bahwa pihak ketiga itu adalah DC lapangan. Jadi kan harus tahu juga kalau sudah pihak ketiga yang bekerja di lapangan, berarti pihak ketiganya diberikan wewenang oleh pinjol untuk menagih kepada kalian. Tapi kalau bentuknya seperti yang saya katakan tadi, itu artinya surat tidak resmi yang dikeluarkan oleh orang-orang DC lapangannya aja lah, yang tidak resmi untuk datang ke tempat kalian. Kenapa? Karena kalau surat resmi pasti bentuknya seperti ini. Kalau yang dikeluarkan oleh perusahaan besar harus ada stempel, harus ada keterangan pejabat dari yang bertanda tangan. Nah kalau yang seperti itu tadi, tanda tangannya juga kayak nggak bener-bener profesional, itu kayak bukan orang-orang petinggi-petinggi perusahaan, jadi kayak orang lapangan aja, kayak kalau kita bisa bilang itu kayak nota-nota belanjaan aja, tanda tangannya seperti itu, tidak ada bobotnya. Itu bisa dikatakan akal-akalan para DC-nya aja. Jadi kalau kalian dapat yang model seperti itu, apalagi yang sampai katanya mau bawa RT RW, atau katanya yang udah diberikan wewenang begini begitu untuk menagih ke rumah kalian, nah kalian gak usah khawatir, karena kalau yang modelnya bentuk-bentuk seperti itu tuh kerjaan para DC aja untuk nakutin kalian. Apalagi kalau seandainya rumah kalian itu jauh dari kota dan kalian merasa bisa nggak ya DC datang kemari, nah itu kalian nggak usah pikir-pikirkan, karena kalau yang DC ya nanti saya akan datang, sebentar lagi kita akan datang ke tempat kalian, nah itu hanya ancaman aja biar mental kalian down, karena emang tujuan para DC itu adalah membuat mental kalian turun. Nah gitu teman-teman ya. Dan satu lagi, dari banyaknya DM yang masuk ke saya, rata-rata kebanyakan alhamdulillah mungkin teman-temannya udah banyak yang punya rezeki, jadi rata-rata kayaknya udah banyak yang mau bayar. Kalau yang mau bayar pinjolnya, kalau kalian sudah uninstall aplikasinya, ini saran dari saya ya, ingat kalian jangan download aplikasinya lagi, jangan buka aplikasinya lagi. Kalian cukup cari nomor telepon pinjol yang ada di dalam Slick. Ingat, kalian wajib cek Slick kalian terlebih dahulu, baik itu online ataupun kalian bisa datang ke kantor OJK terdekat di tempat kalian. Kalau susah ya, mana tahu mungkin udah ada rezeki dapat THR, walaupun THR belum kayaknya ya, ataupun kalian sudah ngumpul-ngumpulin uangnya cukup. Dan saran dari saya, kalau kalian mau langsung menghubungi perusahaan pinjolnya, ingat kalian harus membayarkannya lunas, tidak bisa dicicil ya teman-teman ya. Karena untuk apa? Untuk meringankan kalian, seandainya nanti kalian menghubungi perusahaan itu lagi, kalau kalian mau mencicil, otomatis data kalian akan terbuka lagi karena kalian sudah menghubungi perusahaannya itu. Dia akan bisa tahu lokasi kalian di mana. Nah, saran dari saya, kalau kalian merasa uangnya sudah cukup sesuai dengan Slick
SIM OJK yang kalian pegang, kalian bisa langsung hubungi perusahaannya. Tapi ingat ya teman-teman ya, saya kasih tahu lagi, pinjol itu akan masuk ke dalam Slik itu setelah 3 bulan ya teman-teman ya. Dan ada beberapa yang baru 1 hari galbay aja itu udah masuk Slik. Ada di vlog sebelum-sebelumnya, kalian bisa langsung cari aja ya di sana ya. Nah, untuk yang kalian tidak termasuk dalam pinjol yang saya sebutkan yang 1 hari sudah masuk Slik, itu biasanya 3 bulan baru masuk Slik. Seandainya di bulan kedua kalian sudah mau bayarkan, itu kalian bisa langsung menghubungi pihak pinjolnya, adminnya, bisa kalian minta keringanan. Dan pastikan lagi seandainya kalian diberikan nomor rekening, itu adalah nomor rekening perusahaan, bukan nomor rekening pribadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu buat teman-teman yang mau membayarkannya, karena beberapa banyak sekali yang masuk DM ke saya, mereka rata-rata sudah punya rezeki dan mau membayarkannya, alhamdulillah ya. Dan bagi teman-teman yang belum mau membayarkannya, belum bisa membayarkannya dan mau galbay entah sampai kapan, jangan takut, jangan pernah khawatir karena kalian tidak sendiri. Banyak yang galbay, malah banyak banget yang galbay udah bertahun-tahun juga. Santai aja, walaupun masih dikejar-kejar sama DC atau bahkan DC-nya datang ke rumahnya dia, kalau belum ada yang mau dibayarkan mau bagaimana lagi, tetap saja kuat mental. Gitu teman-teman ya. Dan informasi lagi yang akan saya sampaikan kepada kalian, karena menjelang Ramadan banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang akan berkeliaran, nawarin kalian lewat WA, lewat Instagram, lewat email, pasti banyak sekali. Ingat ya, aplikasi legal tidak akan menggunakan WA, email ataupun Instagram atau media sosial lainnya untuk menawarkan pinjamannya. Dia pasti akan langsung meminta kalian untuk mendownload aplikasi milik mereka. Ada beberapa teman saya nih yang buka aplikasinya penawarannya dari WA ataupun dari email ataupun dari SMS, ternyata itu adalah ilegal. Nah, modus ilegalnya biar kalian tahu ya. Kalau ilegal, pada saat kalian masukkan data, langsung cair tuh dananya, langsung masuk ke rekening kalian. Saran dari saya, langsung blok nomor WA yang udah ngasih kalian link-link pinjol-pinjol tadi. Karena apa? Dia akan segera menghubungi kalian untuk meminta dana yang masuk ke dalam rekening kalian itu langsung masuk ke rekeningnya dia. Rata-rata modusnya seperti itu sekarang teman-teman. Jadi kalau kalian ternyata terlanjur, nih buat ibu-ibu rumah tangga ya, enggak buat teman-teman perempuan-perempuan saya di luar sana yang baru mau mengenal pinjol, terpaksa harus menggunakan pinjol karena mungkin suaminya tidak bisa lagi mendapatkan dana atau mungkin pekerjaannya sudah habis. Kalian seandainya tanpa sengaja, ingat ya, tanpa sengaja kalian coba-coba masukin data terus langsung cair. Ingat, kalau baru aja masukin data, belum ada verifikasi KTP atau ini pun langsung cair, itu pasti ilegal. Kalau sudah langsung cair seperti itu, langsung blok aplikasinya, langsung blok nomor yang sudah memberikan link itu. Kalau kalian ditelepon dari nomor mana saja yang kalian tidak tahu, kalian blok. Sudah, anggap aja itu rezeki kalian. Ya kan, saya bukan ngajarin ya. Karena apa? Nantinya kalian, kalau seandainya kalian transfer uang ini kepada mereka, si orang-orang yang dengan modus sebagai orang-orang yang membantu kalian tadi itu, dana kalian itu akan diambil dan kalian akan ditagih sama DC-nya. Walaupun ingat ya, ilegal tidak ada DC lapangan. Paling DC-DC yang meneror super ganas di bulan-bulan pertama, di minggu-minggu pertama, selebihnya mereka akan menghilang dan mencari korban-korban baru lagi. Ingat ya, ini sudah mau lebaran. Pasti ibu-ibu mikir kalau suaminya nggak kerja, pasti dia butuh untuk saudaranya tiba-tiba mau dateng, anaknya juga mau beli baju, itu pasti sudah lumrah lah gitu, kita tidak bisa pungkirin ya, karena namanya lebaran itu setahun sekali dan belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita ataupun kita akan menjalankan lebarannya lagi gitu teman-teman ya. Dan berikut saya lampirkan pinjol legal, bukan ilegal ya, di tahun 2023 sesuai dengan anjuran dari OJK. Nah, kalian kalau seandainya punya pinjaman selain dari yang saya sebutkan ini, saya pastikan itu ilegal. Seandainya kalian buka aplikasi legal, tapi di dalamnya terdapat anak beranak, nah anak beranaknya itu adalah ilegal. Ingat ya, yang kalian buka pertama itu adalah legal, tapi tiba anak beranaknya itu adalah ilegal. Pastikan itu ilegal, tidak akan ada DC lapangannya.
Oke, ini dia ya datanya. Oke, saya langsung bacakan saja ya. Ada 102 pinjol legal yang resmi keluaran dari OJK. Ingat ya, selain yang saya sebutkan di sini berarti adalah pinjol ilegal. Oke, langsung saja. Yang pertama, Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Bus, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maukes, Finmas, Klik A2C, Akselera, Amanah, Pinjam Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, SK Kapital, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat, Kloudo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Teralay, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kirim, Singa, Dana Merdeka, Isi Cash, Pinjam Yuk, Finplus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbuh, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredit, Dana Pala, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, Trust Aiki, Klik Kami, Duha Syariah, Infaila, Sanders, Dana Bagus, Uku, Kredito, Lentera, Monas, Komunal, Ristok, Tanifun, Ringan, Avanti, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan, Aigro, Danai, Dumi, Lahan, Kaswa, Kredit Fast, Duku, Aktiva, Danain, Indosaku, Jembatan Emas, Indofan, Gandeng Tangan, Papitu, Bantu Saku, Dana Bijak, Dana Fik, Ada Modal, Sama Kita, Kawan Cicil, Crowdy, Klik Cair, Etis, Samir, Uatas, Asetku, dan Vindaya. Nah itu dia teman-teman ya, 102 dari pinjol legal yang memang resmi dari OJK, dan ini tidak ada penambahan ataupun pengurangan dari OJK. Nah informasi yang berlanjut, 102 ini akan dikurangin setengah agar nantinya masyarakat tetap tahu bahwa sekitar 60 atau 50 itulah yang resmi yang memang bisa dibina oleh OJK. Jadi selebihnya ini nanti akan mungkin dikeluarkan dari OJK atau mungkin mereka dilebur menjadi satu. Nah kita lihat aja perkembangannya nanti ya teman-teman ya. Nah itu dia yang udah saya sampaikan. Semoga kalian di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan yang udah mulai memasuki pertengahan bulan Ramadan, semoga kalian tetap kuat. Ingat ya, kalau udah mau menjelang Ramadan pasti DC-nya akan nyerang kalian. Karena apa? DC-nya nggak bakal dapat THR ataupun nggak dapat gaji. Bukan kita mau menghalangi rezeki mereka, tapi kalau kalian memang tidak ada dana, jangan pula kalian yang gaya lubang tutup lubang hanya untuk membayar mereka. Ini ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga benar-benar bermanfaat buat kalian dan menambah mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.